Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, di Masjid As-Sunnah Ma'had At-Tirmidzi, kita semua bisa bermuajah di sini tempat dalam rangka menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Saya akan melanjutkan kajian yaitu tentang asbab dukhul jannah yang telah disampaikan oleh para asatid. Di sini tadi qadarullah ustaduna yaitu Ustaz Qadi, beliau berhalangan sehingga saya disuruh untuk menggantikan untuk menjadi badalnya. Kita akan membahas tentang pembahasan yang ke-20, yaitu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kita kaum muslimin masuk surga adalah husnul khuluqi wa tarkul jidali wal kadhibi. Apa itu? Satu, berakhlak yang mulia atau baiknya akhlak. Kedua, watarkul jidali, meninggalkan perdebatan. Ketiga, wal kadhibi, dan meninggalkan dusta atau bohong. Kita bacakan hadisnya. An Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal, kita simak hadis yang mulia ini. Qala Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi robatil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Anak saya za'imun, orang yang menanggung atau menjamin, bibaitin, dengan satu rumah, fi robatil jannati, di tepi surga. Liman, bagi siapa, taroka, yang dia meninggalkan, al-mira'a, perdebatan, wa ingkana, senajan sekalipun dia muhiqqan, orang yang benar. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, saya sebagai penjamin. Apa? Dengan satu rumah di tepi surga. Saya menjamin satu rumah di tepi surga bagi siapa saja
yang dia mau meninggalkan perdebatan sekalipun dia itu benar. Apalagi kalau dia itu salah, ya. Wa bi baitin, dan dengan satu rumah, fi wasatil jannati, di tengah-tengah surga. Liman, bagi siapa, taroka, yang dia meninggalkan al-kadhiba, dusta. Wa ingkana, sekalipun dia mazihan, orang yang bergurau. Kedua, di sini dijamin, Rasulullah menjamin akan orang itu dikasih rumah di tengah surga. Ini lebih baik lagi di sini. Tadi di tepi surga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kedua, Rasulullah menjamin suatu rumah di tengah surga bagi siapa yang mau meninggalkan dusta sekalipun hanya bergurau saja. Maka di sini kaum muslimin tidak boleh berdusta walaupun dalam bergurau, tidak boleh. Ya. Wa bi baitin, dan dengan satu rumah, fi a'lal jannati, di surga yang paling tinggi atau paling tingginya surga. Liman, bagi siapa, hasana, yang memperbaiki khuluqahu, akhlaknya. Ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi lagi, yaitu Rasulullah menjamin akan dikasih surga bagi siapa yang dia itu mau memperbaiki akhlaknya. Sebab kita tahu Rasulullah SAW, beliau diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini rawahu Abu Dawud, hadis nomor 4800. Wa hassanahu, dan hadis ini dianggap hasan oleh Al-Albani, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, fi Sahih Targhib, dalam Sahih At-Targhib, hadis nomor 2648. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya tiga hal ini menjadikan sebab dukhul jannah, masuknya surga. Sebab siapa yang dijamin satu rumah di surga, maka fa insyaallah dia akan memasukinya. Ya. Tadi Rasulullah menjamin satu surga di tepian surga. Bagi siapa tadi? Siapa yang mau meninggalkan perdebatan, sekalipun dia itu dalam pihak yang benar. Kedua, Rasulullah menjamin satu rumah di tengah surga. Bagi siapa? Yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bergurau. Ketiga, Rasulullah menjamin satu rumah di surga yang paling tinggi, a'lal jannah, bagi siapa? Yang mau memperbaiki akhlaknya. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah senantiasa meridainya. Su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarima, tentang paling banyaknya sesuatu, yudkhilu, yang bisa menjadikan masuk, sesuatu itu bisa memasukkan an-nasa, manusia, al-jannata, ke surga. Rasulullah SAW ditanya, sesuatu apakah, atau paling banyak
suatu apakah yang paling banyak bisa memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, maka beliau menjawab, taqwallahi, yaitu aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallahi, yaitu bertakwa kepada Allah. Wa husnul khuluqi, dan baiknya akhlak, baiknya budi pekerti. Ya. Inilah hal yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga, atau yang masukkan manusia ke dalam surga. Satu adalah takwa Allah. Ya. Sebab al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang takwa. Kedua, kita tahu bahwasanya ya, tujuan utama Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu yang bagaimana? Apakah yang sesuai dengan pandangan masyarakat? Akhlak yang mulia itu akhlak yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang mulia. Apapun yang diberitakan Al-Quran itu suatu kebaikan. Dan akhlak yang jelek adalah akhlak yang dimana disebutkan kejelekan oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi paling banyaknya sesuatu yang bisa masukkan kita kaum muslimin ke dalam surga adalah takwa Allah. Kedua adalah husnul khuluq. Semoga kita semua oleh Allah dijadikan insan yang muttaqin dan yang berakhlak mulia, sehingga kita punya suatu sebab, ada sebab yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah. Wasu'ila, dan beliau ditanya, an aksarima, dari paling banyak sesuatu, yudkhilu, yang memasukkan annasa, manusia, annaro, pada neraka. Rasulullah juga ditanya, apakah yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk neraka? Maka faqal, beliau bersabda, al-famu, al-famu yaitu mulut. Kedua, wal farju, dan farji atau kemaluan. Ketahuilah bahwasanya banyak sekali manusia yang berucap dengan ucapan yang mana dia tidak menganggap itu ucapan yang sangat besar. Ya, dianggap ucapan biasa. Akan tapi dengan ucapan itu menjadikan ridho Allah, sehingga Allah menjadikan dia masuk surga. Dan betapa banyak manusia mengucapkan satu ucapan yang ucapan itu dipandang remeh sekali. Akan tapi dengan ucapan yang remeh itu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita kaum muslimin hendaklah senantiasa kita menjaga lisan kita. Ya. Kedua, al-farju, yaitu kemaluan. Ya. Al-farju, kemaluan. Ya. Atau berzina dan sebagainya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perzinahan, sebab zina suatu yang keji dan jalan yang paling buruk. Ya. Jadi sesuatu yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka itu adalah masalah mulutnya. Kedua adalah kemaluannya. Ya. Sehingga kita kaum muslimin hendaklah senantiasa kita menjaga lisan kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kemudian dari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa kita berkata baik, hendaklah diam. Maka muslimin, bila mana kita tidak bisa berkata yang baik dengan sama kita, maka hendaklah kita diam.
As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam adalah suatu hikmah dan sedikit sekali yang mau melakukannya. Maka kita kaum muslimin, bila tidak ada suatu kemanfaatan, lebih baik diam. Sebab siapa yang diam, maka dia tidak akan kelihatan kebodohannya. Walaupun orang itu bodoh, tapi bila kebodohan itu dihiasi dengan diam, dengan banyak sukut, tidak akan kelihatan kebodohannya. Siapa yang banyak omongnya, maka jelas akan tampak kebodohannya. Akan tampak banyak kesalahannya, dan itu menunjukkan akan kebodohannya. Sehingga apa? Hendaklah kita kaum muslimin mengucapkan sesuatu yang hak. Bila tidak kita ucapkan, tidak bisa mengatakan sesuatu hak, hendaklah diam. Jangan kita kadang mizah, guyon. Kadang-kadang banyak sekali kita mizah, guyon, yang mana kadang-kadang menimbulkan sakit hati kepada sesama kita. Masya Allah. Ya, kita enggak merasakan. Maka hal ini hendaklah kita jauhi. Ya. Hadis ini rawahu At-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor 2004. Walaftulah, dan lafadznya hadis ini milik Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan At-Tirmidzi mengatakan, hada ay sahihun, ay hada hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih. Gharibun, yang gharib. Gharib itu hadis yang asing, atau di sini jalannya cuma satu, ya. Satu, ya. Hadisnya sahih tapi gharib. Wa Ibnu Hibban, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomor 476. Wa qala Al-Albani, dan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, ya, fi Sahih Tirmidzi, mengatakan sahih dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Beliau mengatakan apa? Isnaduhu hasanun. Ya. Beliau Albani mengatakan dalam Sahih At-Tirmidzi, isnaduhu hasanun. Sanadnya hadis ini hasan. Ya. Mungkin para ikhwan sudah hafal, ya, apa itu hadis hasan sahih, ya. Ya, insyaallah sudah hafal. Sebab sudah melajari ilmu mustalahul hadis, ya. Ya. Mungkin, ya, apa al hadisus sahih marau adlun dhabitun, ya, an mislihi ilal muntahahu, ya. Kemudian apa? Mutasil sanad, ya. Sanad sambung, kemudian apa? Sunyi daripada mengganjil, atau ilat yang qadhihah, ilat yang sangat menjelekkan, ya. Ini hasilnya hasan. Hasan itu ada satu derajat di bawah sahih. Al-muhaddis, di sini ahli hadisnya adalah Ibnu Hibban. Siapa beliau? Huwa Abu Hatim. Beliau kunyahnya Abu Hatim. Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Inilah panjang namanya. Bin Ahmad bin Hibban bin Mu'ad, ya, bin Ma'bad, ya. At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti rahimahullah. Yaitu beliau adalah kunyahnya Abu Hatim, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'ad ibn Ma'bad. Beliau At-Tamimi. Beliau ini satu kabilah atau satu nasab dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Isnadu hasan, dan sanad hadis ini hasan, ya. Beliau dari suku Al-Busti atau Busti. Rahimahu, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah ta'ala. Beliau dilahirkan di Bustun pada tahun 270 Hijriah, dan beliau wafat di Bustun juga pada tahun 354 Hijriah. Ya. Qala Syekh Muhammad ibn Jamil Zinu rahimahullah ta'ala fi kitabi Kutufun Minasyama'il Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Jamil, kadang-kadang kita mengatakan Az-Zainu, ya, ada yang di siapa Az-Zinu.
Semoga Allah merahmatinya. Di kitabnya Kutufun min Syama'il Muhammadiyah. Bihadal hirsi ala tauhid wa bihadal akhlaqil hasanah nasarallahul muslimin. Dengan semangat akan tauhid, ya, dengan semangat untuk melaksanakan tauhid, mengajarkan tauhid, dan semangat untuk akhlak yang baik, dengan inilah Allah akan menolong kaum muslimin. Jadi kaum muslimin akan ditolong Allah bila mana kaum muslim itu semangat dalam bertauhid, melaksanakan tauhid, kemudian belajar tauhid, juga mengajarkan tauhid. Juga dengan apa? Berusaha untuk berakhlak yang mulia. Dengan dua hal inilah Allah akan menolong kaum muslimin. Wang tasarul Islamu fil ma'murah. Dan dengan sebab semangat bertauhid dan akhlak yang mulia, Allah akan menolong kaum muslimin dan Islam akan tersebar di dunia. Ya. Sebab apa? Kita tahu Islam itu disebarkan dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Banyak sekali orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sebab melihat akhlak kaum muslimin yang baik dan akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Wa yauma tarakal muslimuna tauhida wal akhlaqal fadilata asabahum az-zullu wal hawanu. Dan pada hari manusia atau kaum muslimin meninggalkan tauhid dan akhlak yang mulia yang utama, maka dia akan diuji Allah dengan kehinaan. Hawan juga dimaksud adalah keremehan. Bila kaum muslimin tidak lagi bersemangat untuk mengamalkan tauhid, untuk mempelajari tauhid, untuk mengajarkan tauhid dan berakhlak yang fadilah, yang agung, yang tinggi, yang mulia, maka kaum muslimin akan dikasih suatu musibah dengan apa? Kehinaan dan dengan keremehan. Dia akan dianggap hina di depan musuh-musuhnya, dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Wala izzalahum, dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin illa biruju'i ila tauhid, kecuali dengan kembali kepada tauhid wal akhlak, dan akhlak yang mulia. Jadi tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali bila kaum muslimin itu mereka kembali rujuk kepada at-tauhid dan kepada akhlak yang mulia. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Sungguhnya Allah laqawiyyun, sungguh Allah maha kuat. Azizun, lagi maha perkasa. Al-Had ayat itu nomor surat 22 ayat 40. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Dalam hal ini atau bab ini sangat penting. Maka hendaklah kita semua kaum muslimin yaitu hendaklah kita senantiasa kembali pada tauhid. Sebab itulah inti daripada semua ajaran para nabi. Sebab semua ajaran nabi satu, yaitu agama tauhid. Yaitu mengajak kaumnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita, kalau ingin Islam itu mulia, bila kaum muslim ingin punya izzah atau kemuliaan di hadapan musuh-musuhnya, maka hendaklah kaum muslimin kembali pada tauhid dan kembali pada akhlak yang mulia. Yang mana dengan kedua hal ini menjadikan Islam tersebar di dunia. Dan bila mana kaum muslimin sudah meninggalkan tauhid dan akhlak yang fadilah, yang mulia, yang agung, yang utama, maka kaum muslimin akan ditimpa suatu kehinaan dan keremehan di hadapan musuh-musuhnya. Kita tahu bagaimana dulu para sahabat
ketika ditangkap musuh, maka dia tetap punya suatu izzah, punya suatu kemuliaan. Ya, tidak takut dengan suatu pedang, tidak takut dibunuh, tapi tetap apa? Dia membawa kemuliaan Islam. Hal ini menjadikan apa? Musuh itu sangat takut. Ya. Jadi tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali bila kaum muslimin kembali atau rujuk pada at-tauhid dan akhlak yang mulia. Dan sungguh Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Dan sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Muhammad ibnu Jamil Zinu. Ini biasanya kita kalau mempelajari tauhid tingkat dasar kita apa? Mempelajari khud aqidataka minal kitab sunnah. Ya, ini beliau adalah pengarang apa? Kitab itu. Masya Allah kitab itu walaupun kecil, biasanya ketika kita mulai tauhid itu, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini beliau adalah Syekh Muhammad ibn Jamil Zinu. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau dilahirkan di Halab bin Suriah pada tahun 1344 Hijriah. Dan beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1431 Hijriah. Kemudian kita akan bahas yaitu pembahasan selanjutnya. Pembahasan ke-21, al-istiqamatu ala aqidati tauhidi, yaitu termasuk salah satu sebab, termasuk sababun min asbabi dukhul jannah. Satu dari beberapa sebabnya masuk surga adalah al-istiqamah, continue, senantiasa pada akidah tauhid, pada keyakinan tauhid. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami, Allahu adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istiqamah fit tauhid, ya. Tatanazzalu, maka akan turun, alaihim, atas mereka, kepada mereka, al malaikatu, malaikat-malaikat. Malaikat itu mengucapkan alla takhafu, ya, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru, dan berbahagialah, bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati, yang kuntum, kalian, tu'aduna, dijanjikan. Fussilat, yaitu surah 41 ayat 30. Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, bertauhid di sini, meyakini Rabbnya Allah, meyakini yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang matikannya, yang mengatur semesta adalah Allah. Dia adalah orang ahli tauhid di sini. Tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah dalam bertauhid. Ya, baik apa itu tiga tauhid itu. Maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka, mengatakan, janganlah kalian itu takut, janganlah kalian itu susah, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga, yang mana kalian semua telah dijanjikannya. Di sini bagi siapa yang mengakui Rabbnya Allah,
mengatakan Rabbunallah dengan meyakini ya, dengan melaksanakan konsekuensinya tauhid, baik tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat. Ya. Kemudian mereka istiqamah, continue. Ya. Maka malaikat akan turun pada mereka mengatakan apa? Enggak usah takut, enggak usah susah. Dan dia dijamin dengan surga. Dan ini apa? Termasuk sebab ke-21 masuk surga adalah istiqamah dalam akidah tauhid. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari rahimahullah ta'ala. Di sini Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, beliau berkata, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Fi kitabi, dalam kitab beliau, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, yaitu kitabnya Jami'ul Bayan tentang takwilnya, tafsirnya ayat-ayat Quran. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah yang maha tinggi penyebutannya berfirman, innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Wah, di sini wahdahu, Rabbku Allah wahdahu, hanya Allah saja, dengan sendirinya, dengan keesaannya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wabara'u, dan mereka berlepas diri. Wabari'u, dan mereka berlepas diri. Minal alihati, dari Tuhan-Tuhan. Wal angdadi, dan sekutu-sekutu. Ya. Jadi barang siapa mengatakan Rabbunallah, tidak hanya mengucapkan saja, tapi apa? Wahdahu la syarikalah. Dia meyakini hanya Allah saja yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan mereka berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan yang lain, daripada sekutu-sekutu atau sembahan-sembahan yang lain. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah ala tauhidillah, di dalam mentauhidkan Allah. Ya. Dalam mengisahkan Allah. Walam yukhlitu, dan mereka tidak mencampurkan tauhid Allah, ketauhidan pada Allah, bisyirki ghairihi, dengan menyekutukan yang lainnya, bihi, kepada Allah. Maksudnya apa? Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah kepada tauhid, mentauhidkan Allah, dan tidak mencampurkan ketauhidan Allah tadi dengan menyekutukan pada yang lainnya. Wantahu, dan mereka itu melaksanakan, intahu di sini adalah bisa mana puncak, ya. Atau di sini melaksanakan ila ta'atihi, kepada taat pada Allah, fima, terhadap apa amara, yang Allah perintahkan, wanaha, dan Allah larang. Ya. Maksudnya siapa yang bertauhid pada Allah dan dia itu berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan dan sekutu-sekutu, kemudian mereka istiqamah pada tauhidnya, bertauhid pada Allah, dan tidak mencampuri sedikit pun tauhidnya dengan menyekutukan selain Allah. Dan dia itu senantiasa melaksanakan ketaatan Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Intaha, selesai penukilan dari Imam Syekh Abu Ja'far. Jadi di sini
adalah termasuk suatu keutamaan tauhid. Ya. Bahkan ya, man laki Allah walam yusyrik bi syai'an dakhala jannah. Siapa yang wafat atau berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Ingatlah bahwasanya tauhid suatu yang sangat utama. Bahkan barang siapa ya, dalam hatinya ada keimanan dan tauhid, maka ada harapan untuk keluar dari neraka. Yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka siapa yang dalam hatinya ada sekecil biji sawi atau semut pudak daripada keimanan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam tauhid, fala khaufun, maka tidak ada ketakutan, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan di dalam mereka itu susah. Ulaika, mereka itulah ashabul jannati, penghuni-penghuni surga, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, jazaan, merupakan balasan, bima, terhadap apa kanu yang mereka dahulu ya'maluna, senantiasa melaksanakan atau melakukannya. Di sini hampir sama di sini ya. Sungguhnya apa? Sungguhnya bagi siapa orang-orang yang mengatakan, di sini tidak hanya mengatakan, tapi apa? Konsekuensi. Ya, istiqomah, dia juga melaksanakan tauhid dengan segala konsekuensinya. Kemudian mereka istiqomah kepada tauhid, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesusahan atas mereka. Ya. Mereka itulah menjadi penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dan itu sebagai balasan dari Allah terhadap apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Ini surah Al-Aqab, surah yang ke-46, ayat yang ke-13 dan ke-14. Ini kita tambah sedikit ya. Yaitu termasuk salah satu sebab dari beberapa sebab dukhul jannah adalah isbahul wudu'i ma'a dzikri ba'dahu, yaitu menyempurnakan wudu dan bersama dengan zikir atau setelah wudu, yaitu membaca zikir. Az-zikru di sini adalah ma'rifat, maka az-zikru ba'dal wudu. Ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Abi Hafs Umar bin Al-Khattab, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, maka Rasulullah bersabda, kita simak hadis yang mulia ini. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Akhrajahu Muslim. Tidak ada seseorang dari kalian, atau lebih mudahnya, bila ada dari kalian ya, salah seorang dari kalian, kalau di mana secara letterlek, tidak ada dari kalian seorang pun, dari seorang ya, yang mana dia berwudu,
fayusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudhu di sini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dia mengatakan atau berdoa setelah wudhu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu, hanya dia atau dia sendirinya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abdu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Bila mana ada orang berwudu dengan wudu yang sangat sempurna, sesuai dengan yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, kemudian setelah berwudu dia membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka barang siapa yang mengatakan ini, tidak ada baginya kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Maka dia akan dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Masya Allah di sini, ya. Sesuatu sebetulnya sangat mudah, ya. Tapi sangat sulit di sini. Apa? Satu, hendaklah kita berwudu dengan baik. Kita tidak akan bisa berwudu dengan baik kalau kita tidak menghadiri majelis taklim. Dengan menghadiri majelis taklim kita tahu bagaimanakah wudunya Rasulullah SAW. Kemudian apa? Bila wudunya sudah baik, dengan baca doa ini, insya Allah semua kaum muslimin sudah hafal. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi siapa yang mengamalkan hadis ini, ada jaminan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dipersilakan dia masuk dari manapun pintu surga dia kehendaki. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah. Sebab tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya kecuali surganya Allah. Tidak ada kehinaan yang sesungguhnya kecuali kalau Allah masukkan kita dalam nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Al-Muhaddis yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Al-Khattabi. Umar bin Al-Khattab. Wa amirul mu'minin. Beliau adalah pemimpin kaum mukminin. Al-Khalifatul Rashid, yaitu khalifah yang mendapat petunjuk. As-Sani, yang kedua. Al-Faruqu, beliau menjabat julukan Al-Faruq. Ya, sebab beliau itu adalah yang sangat getol membedakan antara hak dan batil. Abu Hafsin, dia kunyanya Abu Hafsin. Umar bin Al-Khattabi, Al-Adawi, dari suku Adawi. Al-Qurashi, beliau dari suku kabilah Quraisy. Radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Beliau wulida, ya, sanata arba'ina qabla al-hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 40 sebelum hijrah. Di Makkah, beliau lahir di Makkah. Wa tuwfiya radhiyallahu an bil Madinah sanata 23 ba'dal hijrah atau hijriyah, ya. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah di Madinah. Yaitu usia beliau sama dengan usia Rasulullah SAW, wafat dalam usia 63 tahun. Kiranya cukup sekian dari saya. Bila ada kebaikan, kebenaran itu dari Allah. Bila ada kesalahan, kami mohon Syekhuna Ustaduna Syekh Muhammad Islam Mustafa bisa membetulkan di lain waktu. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.